datang dan selamat bergabung kembali di dalam webinar kita dengan judul Nasib GMAHK di Balik Semburan Wahyu pasal 12. Sebelumnya kita akan membacakan renungan doa. Setan adalah penguasa kejahatan. Barang siapa yang mengasihi dan tunduk kepada Allah adalah yang paling menjengkelkan bagi gereja setan. Dan kuasa jahatnya akan diwujudkan dengan tindakan kebencian yang teramat sangat. Yohanes melihat dalam hayalnya peperangan antara sidang yang sisa dan kuasa jahat ini mengatakan, maka murkalah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang memelihara hukum dan memiliki kesaksian Yesus. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 974 paragraf 8. Hanya ada dua kelompok di muka bumi. Orang-orang yang berdiri di bawah bendera bernoda darah Yesus Kristus dan orang-orang yang berdiri di bawah bendera hitam pemberontak. Di dalam pasal 12 dari Wahyu melambangkan pertentangan besar antara ketaatan dan ketidaktaatan. Wahyu pasal 12 ayat 17, Wahyu 13 ayat 11 dan 17. Dikutip dari 7 Bible Commentary halaman 974 paragraf 8. Demikianlah renungan ini kiranya boleh menjadi pertimbangan bagi kita bagaimana kejahatan setan dari dahulu sampai sekarang terus membenci umat-umatnya. Untuk itulah mari kita pelajari Wahyu pasal 12 dengan lebih semangat lagi supaya kita mengerti rencana-rencana Tuhan dan rencana-rencana setan. Baik, kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami mohon hikmat, akal budi, dan juga pimpinan Roh Kudus-Mu. Sementara kami menyelidiki firman-Mu bersama saudara-saudara seiman yang ada di dalam sidang, biarlah Engkau memberkati kami semuanya, sehingga pelajaran ini boleh menjadi satu terang, menjadi satu sukacita, supaya kami boleh melihat bagaimana rencana-rencana setan ke depan yang begitu membenci kebenaran, yang akan menjerumuskan umat dan sidang-Mu ke dalam kegelapan. Tetapi sebagaimana janji-Mu di dalam firman yang akan kami pelajari ini, Engkau akan memberi kemenangan, memberi kekuatan, sehingga sidang-Mu akan menjadi kemuliaan dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Kiranya Engkau memberkati sore hari ini semua yang hadir, dan juga firman-Mu yang akan kami jelaskan, kiranya ini hanya kuasa-Mu yang kami andalkan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin. Baik, kita akan lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat judulnya sekali lagi, Nasib Gereja Masehi Advent di Balik Semburan Naga, Wahyu pasal 12. Ini adalah satu pelajaran yang sangat menarik. Kita lihat apa yang dilihat oleh gambaran Yohanes. Inilah gambaran yang dilihat dalam hayal Yohanes di dalam Wahyu pasal 12 yang kita akan pelajari pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan lanjutkan pasal Wahyu 12 kita akan bacakan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan bersalut matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaan yang hendak melahirkan dan ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 tahun lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya.
Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan kamu hai sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itulah dari Wahyu pasal 12 yang kita sudah bacakan. Baik, dari bacaan itu kita akan melihat pokok-pokok penting pembahasan. Inilah yang menjadi pelajaran kita, bagaimana rahasia-rahasia yang akan disingkapkan dalam pelajaran ini. Apakah perempuan yang berpakaian matahari itu melambangkan sidang Kristen? Apakah matahari itu melambangkan Injil Kristus? Apa arti air bah semburan naga? Apa artinya bumi mengangakkan mulut dan menelan air bah semburan naga? Siapakah keturunan yang lain dari perempuan itu? Bagaimana nasib sidang Masehi Advent hari ke-7? Kali ini kita akan membahas Wahyu pasal 12 yang belum pernah didengar sebelumnya. Jadi ini adalah satu pelajaran yang sangat menarik untuk kita lebih lagi mendalami. Sebelumnya kita akan tiba kepada petunjuk Ellen G. White dalam Counsel, Writer, and Editor halaman 37. Masih banyak pelajaran yang harus kita pelajari, namun banyak dan masih banyak lagi pelajaran yang harus kita tinggalkan. Hanya Allah dan surga saja yang sempurna. Barang siapa yang berpikir bahwa mereka tidak akan pernah melepaskan pandangannya yang lama, tidak pernah mengubah pemikirannya, maka mereka akan pasti kecewa. Selama kita berpegang pada pendapat-pendapat dan pemikiran kita dengan mempertahankannya terus-menerus, maka kita tidak dapat memperoleh persatuan dengan Kristus. Ini adalah satu nasihat yang sangat indah bagaimana Tuhan menghimbau kita, di mana masih banyak pelajaran yang harus dipelajari, banyak pelajaran yang harus ditinggalkan. Barang siapa yang berpikir bahwa mereka tidak pernah meninggalkan pandangan yang lama, maka mereka tidak akan bersatu dengan Kristus sebagaimana doa Kristus itu. Selanjutnya kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, 2, dan 5. Dan kelihatanlah suatu keajaiban besar di langit. Seorang perempuan berpakaian matahari dan bulan berada di bawah kakinya. Dan di kepalanya bermahkotakan sebuah mahkota dengan 12 bintang. Dan ia mengandung dan berteriak sebab sakit dan sengsara hendak melahirkan. Dan ia memperanakkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah segala bangsa dengan tongkat besi. Maka anak itu pun disambar kepada Allah
dan kepada tahtanya. Apa yang dilambangkan oleh perempuan itu? The Great Controversy halaman 381, dalam Wahyu 17, Babel dilambangkan sebagai perempuan, suatu gambaran yang digunakan dalam Alkitab sebagai lambang dari sidang seorang perempuan saleh, melambangkan sidang yang murni. Perempuan sundal melambangkan sidang yang murtad. Jadi, perempuan ini dalam Wahyu pasal 12 melambangkan sidang atau gereja. Sidang manakah yang dilambangkan oleh perempuan ini? Anak laki-laki yang dilahirkan adalah Kristus. Perempuan itu tidak mungkin sidang Kristen. Artinya perempuan itu adalah sidang Yahudi. Apa maksudnya berselubung matahari? Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, apa maksudnya? Setelah adanya firman tertulis, itulah di periode sidang Yahudi, di mana kebenaran firman Tuhan tertulis itu yang melambangkan matahari, di mana perempuan ini bersalut kebenaran Kristus. Kita akan lihat selanjutnya, apa yang dilambangkan oleh bulan di bawah kakinya. The Great Controversy, halaman 5 pendahuluan. Selama 2500 tahun pertama sejarah umat manusia, tidak ada wahyu yang dituliskan. Mereka yang telah diajar oleh Allah mengkomunikasikan pengetahuan mereka kepada orang lain, dan demikianlah dari ayah kepada anaknya turun-temurun. Penyediaan firman yang tertulis baru dimulai pada zaman Musa. Wahyu-wahyu yang diilhamkan lalu dikumpulkan menjadi satu buku yang diilhamkan. Pekerjaan penulisan ini berlangsung selama 1600 tahun, dari Musa, ahli sejarah penciptaan dan hukum, sampai Yohanes, si pencatat kebenaran Injil yang paling agung. Jadi apa artinya? Bahwa periode sebelum Alkitab itu adalah periode tradisi lisan, di mana kebenaran firman Tuhan pada waktu itu selama 2500 tahun belum dijadikan sebuah buku, sebagaimana setelah itu Musa telah menuliskan firman Allah. Baik, kita akan lihat selanjutnya. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 12 ini ada perempuan yang memakai mahkota 12 bintang. Apakah artinya? Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Matius 16 ayat 19, dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Maka apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat juga di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan juga di surga. 5 Testimonies, halaman 107, sidang adalah utusan otoritas Allah di atas bumi. Kristus berkata, dan aku memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Maka apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat juga di surga. Dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mahkota dengan 12 bintang? Itu adalah pemerintahan dan kedaulatan sidang. Kita telah melihat bagaimana simbol-simbol tadi telah dijelaskan. Kita tiba kepada Wahyu 12 ayat 3, 4, dan 9. Kita telah baca di dalam Wahyu 12 ayat 1, ada seekor naga yang berdiri di hadapan perempuan itu. Kita akan bacakan dulu ya ayatnya. Siapakah naga itu? Maka kelihatanlah suatu keajaiban yang besar pula di langit, yaitu ada seekor naga besar merah menyala, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepala-kepala itu bermahkota 7. Dan ekornya menyeret sepertiga dari segala bintang di langit,
lalu dicampakkanlah sekaliannya itu ke bumi. Maka berdirilah naga itu di hadapan perempuan yang sedang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera setelah ia lahir. Maka tercampaklah naga besar itu, yaitu ular tua yang dinamakan iblis dan setan, yang telah menyesatkan seluruh isi dunia. Ia telah tercampak ke bumi, dan segala malaikatnya pun sudah tercampak beserta dengan dia. Jadi naga itu adalah iblis. Kita lanjutkan. Wahyu 12 ayat 9. Maka tercampaklah naga besar itu, yaitu ular tua yang dinamakan iblis dan setan, yang telah menyesatkan seluruh isi dunia. Ia tercampak ke bumi, dan segala malaikatnya pun sudah tercampak beserta dengan mereka. Kita lihat di dalam perbuatan ini, naga yang merah padam itu berkepala 7. Apa artinya? Kita akan lihat di dalam Acts of the Apostles halaman 585. Angka 7 menunjukkan kelengkapan. Dalam kepala-kepala itu ada mahkota ya. Tetapi kita lihat di sini, kepala-kepala itu melambangkan kekuatan agama. Kita bisa baca di dalam Wahyu 13 ayat 3, Wahyu 17 ayat 9. Jadi kepala-kepala yang 7 itu adalah melambangkan kelengkapan dan kekuatan agama pada waktu ia berdiri di hadapan perempuan itu. Apakah arti dari 10 tanduk? 10 melambangkan universal, 10 anak darah, 10 jari kaki dari patung Daniel pasal 2, kemudian tanduk-tanduk melambangkan kekuatan sipil di dalam Daniel 8 ayat 20 dan 21. Apa artinya? Setan mengendalikan pemerintahan sipil pada masa itu. Terbukti pada waktu Yesus disalib, badan agama dan sipil yang bekerja sama untuk memutuskan kematian Kristus. Nah, inilah lambang dari 7 kepala, kemudian 10 tanduk, dan 7 mahkota yang ada di dalam kepala itu. Next, kita akan lihat 7 mahkota yang di atas kepalanya. Walaupun setan memerintah dunia sipil dan dunia agama, tetapi yang dimahkotai adalah agama. Jadi gereja memegang tongkat kerajaan, gereja duduk di atas tahta naga itu. Testimonis volume 3 halaman 115. Setan dalam pemberontakannya telah mengikut sertakan sepertiga dari malaikat-malaikat. Mereka berbalik meninggalkan Bapa dan anaknya, lalu menggabungkan diri dengan si penghasut pemberontakan itu. 3 Testimonis 114 paragraf 2. Apa arti naga itu menyeret sepertiga bintang di langit ke bumi dengan ekornya? Jadi kita lihat di sini 7 mahkota di atas kepala ya, bahwa pada waktu itu agamalah yang memegang kendali kekuasaan ya, bersama tanduk-tanduk. Jadi lengkaplah kuasa setan pada waktu ia berdiri di hadapan perempuan itu, di mana ia hendak membinasakan Kristus yang akan lahir. Baik, kita lanjutkan apa arti daripada bintang-bintang. Kita lihat di sini, bintang-bintang adalah melambangkan malaikat yang jatuh. Ekor adalah melambangkan sukarela, mengikuti, tidak memaksa, karena simbol ini telah digambarkan yang dilihat oleh Yohanes bahwa setan tidak mencengkram dengan cakarnya. Maka sepertiga malaikat-malaikat yang jatuh itu adalah artinya mengikuti dengan sukarela setan atau iblis itu. Apa maksud dari naga itu berdiri siap menelan anaknya segera setelah dilahirkan? Kita tahu peristiwanya ya, bagaimana setan sebelum Yesus lahir, dia telah menunggu kedatangan Mesias karena setan tahu bahwa akan ada seorang juru selamat. Semenjak dia mendengarkan akan adanya janji keselamatan, disitulah setan terus berjaga. Sehingga pada waktu Yesus akan lahir, dia sudah mengetahui dengan cara bagaimana setan akan memusnahkan juru selamat itu. Ia telah menggunakan Herodes, di mana Herodes berusaha membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun
sesuai dengan Matius 2 ayat 16 sampai 18. Setan berusaha membunuh Kristus. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membacakan dalam Wahyu 12 ayat 7, 9, dan 13. Kita melihat bagaimana peperangan itu terjadi sesuai Alkitab dan Roh Nubuat. Wahyu 12 ayat 7, 9, dan 13. Maka terjadilah peperangan di surga. Mikael dan segala malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga dan semua malaikat berperanglah. Maka naga dan malaikat-malaikat itu tidak menang. Dan tempat mereka pun sudah hilang di surga. Maka tercampaklah naga besar itu, yaitu ular tua yang dinamakan iblis dan setan, yang telah menyesatkan seluruh isi dunia. Ia telah tercampak ke bumi, dan segala malaikat pun sudah tercampak beserta dengan dia. Dan ketika naga itu melihat dirinya sudah tercampak ke bumi, maka ia lalu menganiaya perempuan itu yang telah melahirkan anak laki-laki. Kita lihat di dalam tulisan Roh Nubuat, di dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 329. Kerinduan Segala Zaman, halaman 329. Ketika Kristus merasakan persatuan dengan Bapa diputuskan, ia khawatir jangan-jangan dalam sifat kemanusiaannya, ia tidak akan sanggup menanggung pergumulan mendatang untuk melawan kuasa kegelapan. Dalam banyaknya penggodaan, nasib umat manusia berada dalam bahaya. Pada waktu itu, Kristus seorang pemenang. Sekarang si penggoda telah datang untuk pergumulan menakutkan yang terakhir itu. Untuk ini ia sudah mengadakan persiapan selama 3 tahun masa kerja Kristus. Segala sesuatu yang berada dalam pertaruhan baginya. Jika ia gagal di sini, harapan untuk menguasai hilang. Kerajaan-kerajaan dunia akhirnya akan menjadi milik Kristus. Ia sendiri akan digulingkan dan dibuang. Tetapi jika Kristus dapat dikalahkan, bumi akan menjadi kerajaan setan dan umat manusia akan berada dalam kuasa selama-lamanya. Dengan adanya persoalan pergumulan yang dihadapinya, jiwa Kristus dipenuhi dengan ketakutan tentang perpisahan dari Allah. Setan mengatakan kepadanya bahwa jika ia mengaku bagi dunia yang berdosa, perpisahan akan kekal. Ia akan disamakan dengan kerajaan setan dan tidak pernah lagi menjadi satu dengan Allah. Dunia-dunia yang tidak jatuh dan malaikat-malaikat surga telah memperhatikan dengan perhatian besar ketika pertentangan itu hampir akan berakhir. Setan dan persekutuan kejahatan, rombongan malaikat yang murtad, memperhatikan sungguh-sungguh krisis besar ini dalam pekerjaan penebusan. Kapan setan dilempar? Jadi, peperangan ini adalah peperangan rohani, di mana setan terus berusaha merongrong, baik waktu di surga ataupun pada waktu Yesus ada di bumi. Dia dengan kuasanya yang begitu besar berusaha menjatuhkan. Tetapi kita akan lihat apa yang terjadi, kapan setan dilemparkan. Ayub 1 ayat 6 dan 7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengeliling dan menjelajahi bumi." Ayub 2 ayat 1 dan 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datang juga iblis yang menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengeliling dan menjelajahi bumi." Ini adalah satu peristiwa yang menjelaskan kepada kita bahwa pada waktu setan telah membuat Adam dan Hawa jatuh, setan tidak langsung diusir ya, terbukti di dalam Ayub ayat 1, 6, dan 7, dia masih bisa berkomunikasi, ada tanya jawab antara Tuhan dengan iblis. Sehingga di sini terbukti bahwa setan belum dilemparkan untuk
tidak boleh lagi ke surga. Kapan setan dicampakkan? Kita juga akan ada satu referensi dari buku The Great Controversy halaman 518. Alkitab menyatakan bahwa pada suatu kesempatan, bila mana malaikat-malaikat Allah datang ke hadirat Tuhan, setan juga datang di antara mereka. Ayub 1 ayat 6, tidak untuk menyembah di hadirat Raja yang kekal, tetapi untuk melanjutkan rancangan-rancangan kejahatannya, melawan kebenaran. The Seer of Ages halaman 834. Panglima bala tentara malaikat, anak-anak Allah, wakil-wakil dari dunia yang tidak jatuh, berhimpun bersama-sama. Setan tidak langsung diusir dari surga setelah pemberontakannya. Jadi inilah petunjuk-petunjuk dari roh nubuat dan juga dari firman yang tertulis bahwa setan belum diusir pada waktu dia telah membuat manusia jatuh dalam dosa. Kita akan baca lagi dalam satu kutipan kapan setan dilempar ya, masih sama petunjuk-petunjuk dari tulisan Ellen G. White yang akan membuat kita lebih dikuatkan bagaimana pekerjaan setan ini. The Seer of Ages halaman 761, setan melihat bahwa sasarannya sudah dirusakkan, cara kerjanya dipaparkan di hadapan semesta alam. Ia telah menyatakan dirinya sebagai pembunuh. Oleh menumpahkan darah anak Allah, ia telah mencabut dirinya sendiri dari simpati makhluk-makhluk surga. Sejak saat ini pekerjaannya dibatasi. Sikap apapun diambilnya. Ia tidak dapat lagi menunggu malaikat-malaikat ketika mereka datang dari istana surga dan menuduh saudara-saudara Kristus mengenakan jubah hitam dan kenajisan dosa. Hubungan simpati yang terakhir di antara setan dengan surga terputus. The Seer of Ages halaman 761 paragraf 2. Jadi setan dicampakkan atau diusir dari surga setelah ia menyalibkan anak Allah. Kita akan lihat di dalam ayat berikutnya kesimpulan singkat dari ayat 47 sampai 13. Menurut Wahyu 12 ayat 13, dia diusir sebelum dia pergi untuk menganiaya sidang. Karena dia menyadari bahwa sudah diusir, maka ia menganiaya perempuan itu. Ini adalah masa yang dicatat di Kisah Rasul 8 ayat 1. Pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Peristiwa Wahyu pasal 12 ayat 4, di mana naga itu menyeret dan melemparkan bintang-bintang ke atas bumi, terjadi sebelum Tuhan disalibkan. Sedangkan peristiwa dalam Wahyu 12 ayat 9, di mana Tuhan melemparkan naga itu ke bawah, terjadi setelah kebangkitan. Jadi di sini ada beberapa tahap di mana setan itu dilemparkan pertama kali itu sebelum Yesus disalib. Kemudian dia dilemparkan setelah Yesus bangkit, ya. Kemudian dia menganiaya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1, pada waktu itulah mulai penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem, di mana para pengikut Kristus tercerai-berai ya. Mereka dianiaya, itulah kemarahan setan di mana dia telah gagal untuk memperoleh kemenangan, di mana dia mengira setelah Yesus mati disalib, dia akan memperoleh kemenangan. Tetapi pada kenyataannya justru itu adalah kegagalan setan. Kita akan bacakan ayat-ayat yang menguatkan dalam peperangan antara setan dengan Kristus. Maka aku dengar suatu suara yang mengatakan di dalam surga bunyinya, sekarang sampailah keselamatan dan kekuatan dan kerajaan Allah kita dan kuasa dari Kristusnya, karena sudah tercampak ke bawah penuduh semua saudara kita itu yang telah menuduh mereka itu di hadapan hadirat Allah siang dan malam. Sekalian mereka itu sudah mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Maka mereka itu tiada menyayangkan nyawanya walaupun sampai mati. Sebab itu bersoraklah hai segala langit dan kamu semua yang diam di dalamnya. Celakalah bagi penduduk bumi dan laut, sebab iblis sudah turun kepadamu dengan besar amarahnya
sebab ia mengetahui bahwa masanya sudah singkat. Jadi di sini ayat-ayat ini sangat jelas ya, bagaimana kemenangan dari Tuhan dan kekalahan dari setan, di mana ia dilemparkan ke bumi, dan itu menjadi salah satu celaka bagi seluruh penduduk bumi dan laut, sebab iblis telah turun dengan geram dan amarahnya yang besar, di mana dibuktikan di dalam penganiayaan yang dilakukan setelah Yesus disalib, yaitu pada zaman rasul-rasul. Baik, kita akan lihat bagaimana selanjutnya. Wahyu 12 ayat 6 sampai 14. Maka perempuan itu pun larilah ke padang belantara, di mana ada suatu tempat disediakan Allah baginya, supaya mereka memelihara selama 1260 hari lamanya. Maka dikaruniakanlah kepada perempuan itu kedua sayap burung Raja Wali yang besar, supaya ia dapat terbang ke dalam padang belantara, yaitu ke tempatnya. Di sana ia akan dipelihara selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, jauh dari hadapannya. Ini adalah satu peristiwa pada waktu setelah setan marah, kemudian perempuan ini melarikan diri. Kita lanjutkan, apa artinya melarikan diri? Sidang lari dari rumahnya Yerusalem, yaitu tanah perjanjian, dan pergi ke negeri orang kafir, atau dalam simbolnya adalah padang belantara. Allah memelihara, merawat, atau menopang sidang selama di tanah orang kafir selama 1260 tahun, yaitu dimulai dengan tahun 538 sampai tahun 1798 tarik Masehi. Kita tahu inilah suatu sejarah yang telah dipahami oleh kita sebagai Masehi Advent hari ke-7, yang melambangkan sidang itu melarikan diri dari kebun anggur oleh karena penganiayaan. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan maksud air bah disemburkan oleh naga itu? Maka ular itu menyemburkan air dari dalam mulutnya bagaikan suatu air bah, mengikuti perempuan itu agar ia dapat menghanyutkan dengan air bah itu. Wahyu 12 ayat 15. Jadi pada waktu kekalahan itu, setan menggantikan satu pekerjaan yang sangat berhasil ya. Maka ular itu menyemburkan air dalam mulutnya bagaikan satu air bah yang mengikuti perempuan itu agar ia dapat menghanyutkan dengan air bah itu. Apa yang dimaksudkan bagaikan air bah? Wahyu 17 ayat 15. Kita akan lihat di sini. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat, banyak dan kaum dan bahasa. Jadi apakah arti air bah itu? Air bah artinya adalah orang banyak, bangsa-bangsa yang pada waktu itu dihalangi untuk menjadi orang Kristen, tetapi setelah kegagalan setan untuk mengadakan penganiayaan dengan kekerasan, dia telah menggantikan dengan cara yang lebih bagus, yang lebih berhasil, dan itu dilakukan sampai kepada hari ini. Baik, kita akan melihatkan bukti-bukti roh nubuat tentang pekerjaan setan dalam menyemburkan air kepada perempuan itu. Ellen G. White, The Greek Controversy, halaman 385, paragraf 42 dan 43, garis pemisahan antara orang saleh dengan orang yang tidak beragama lenyap. Demikianlah gereja Yesus sekarang oleh persekutuan dengan dunia yang tidak percaya kepada Tuhan telah kehilangan metode ilahi dalam kehidupan yang benar. Oleh sebab setan menetapkan rencana untuk berperang lebih keras dan lebih berhasil melawan pemerintahan Allah dengan cara menancapkan panji-panjinya di dalam jemaat Kristen. Jikalau para pengikut Kristus ditipu dan dituntun untuk melawan Allah, maka kekuatan ketahanan dan keteguhan mereka akan dapat dihancurkan dan mereka akan jatuh menjadi mangsa yang tidak berdaya. Sekarang musuh besar ini berusaha memenangkan dengan tipu daya licik apa yang tidak dimenangkan dengan kekerasan. Penganiayaan dihentikan
digantikan dengan tipu daya, tarik kekayaan duniawi yang berbahaya, dan kehormatan duniawi. Para penyembah berhala telah dituntun untuk menerima sebagaimana iman Kristen, sebagaimana mereka menolak kebenaran penting lainnya. Jadi inilah siasat dari musuh besar itu dengan siasat yang baru, yang lebih berhasil daripada kekerasan pada waktu itu. Baik, kita akan melihatkan bagaimana Tuhan akan menolong bumi dengan mengangakan mulutnya, menelan air bah itu. Sebelumnya kita akan lanjutkan beberapa kutipan yang tertulis juga di dalam Review and Herald. Tetapi kehati-hatian yang besar harus dilakukan dalam menerima keanggotaan sidang, karena setan memiliki alat yang tampaknya bagus, yang melaluinya ia bertujuan untuk memenuhi gereja dengan saudara-saudara yang palsu, dengan mana ia dapat bekerja lebih berhasil untuk melemahkan perkara Allah. Review and Herald, Mei 21, 1901, banyak nama-nama yang terdaftar dalam buku sidang adalah bukan orang Kristen. Mereka tidak memiliki satu pengalaman yang tulen. Testimonies volume 6, halaman 371, Tuhan tidak bekerja sekarang untuk membawa banyak jiwa ke dalam kebenaran, karena adanya anggota-anggota sidang yang belum pernah bertobat, dan orang-orang yang pernah bertobat, mereka itu sebaliknya telah murtad kembali. Christ Object Lesson, halaman 315-316, setiap hari sidang sedang ditobatkan ke dunia. Inilah kutipan-kutipan dari tulisan Roh Nubuat yang membuktikan bagaimana pekerjaan setan dari zaman pada waktu dia mulai menggunakan siasatnya untuk membuat orang memasuki Kristen tanpa perubahan dan berhasil, dan sampai sekarang cara-cara seperti itu masih dilakukan bahkan di dalam gereja kita sendiri. Cara-cara itu sangat berhasil mengelabui orang-orang di mana mereka itu adalah mengaku sebagai umat-umat Kristen. Tetapi apa hasil dari pekerjaan itulah yang akan terlihat. Mari kita lihat tentang penyucian sidang. Apakah Tuhan akan membiarkan semburan naga itu, atau dia akan menolong perempuan itu? Dalam Wahyu pasal 12 ayat 16, dan bumi memberi pertolongan kepada wanita itu, dan bumi mengangakkan mulutnya, lalu menelan air bah yang disemburkan oleh naga itu dari dalam mulutnya. Jadi ini adalah satu nubuatan kemenangan di mana Tuhan akan menolong wanita itu dengan menelan air bah semburan naga itu, di mana bumi akan mengangakkan atau menelan habis air-air semburan naga itu. Peristiwa itu pernah terjadi ya di dalam pengalaman bangsa Israel. Mari kita lihat penyucian sidang ini ya di dalam slide yang berikutnya. Kita akan membaca di dalam Bilangan 16 ayat 31-33. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah di bawah mereka, dan bumi mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Ini adalah contoh pada zaman dulu, bahkan itu adalah umatnya yang sangat dikasihi. Kalau mereka itu berbuat jahat, mereka juga telah menjadi contoh bagi kita sekarang ini, di mana tadi kita sudah membacakan di dalam nubuatan Wahyu 12 ayat 16, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Tuhan akan menolong perempuan itu, di mana bumi itu akan menelan air-air semburan naga. Jadi ini adalah satu peristiwa yang segera akan terjadi. Di dalam pelajaran mengenai bumi mengangakkan mulutnya ini, kita juga ada mendengar pelajaran-pelajaran bahwa bumi itu adalah dunia baru. Nah, kalau bumi itu dilambangkan dengan dunia baru, di mana pada waktu penganiayaan umat-umat Allah,
yang mereka itu pergi ke urbanisasi dan menemukan benua Amerika, itu adalah salah satu simbol yang tidak sesuai. Kenapa? Karena bumi itu justru memberikan pertolongan kepada orang-orang yang teraniaya. Tetapi kalau kita lihat di sini, air itu melambangkan orang-orang jahat. Jadi air hanya bisa dimusnahkan di mana bumi itu mengangakkan mulutnya. Artinya bahwa Tuhan akan membinasakan orang-orang yang tidak bertobat itu, sehingga sidang itu akan menjadi suci. Baik, selanjutnya kita baca dahulu di dalam Nahum 1 ayat 15. Lihatlah di atas gunung-gunung, kaki-kaki dari Dia yang membawakan kabar-kabar baik, yang memberitakan perdamaian. Hai Yehuda, peliharakanlah segala masa rayamu, laksanakanlah segala janji nasarmu, karena orang jahat tidak akan lagi berjalan melewatimu. Ia akan ditumpas habis. Ini adalah satu nubuatan kemenangan kembali disampaikan kepada Nabi Nahum, menjadi satu pengharapan bagi sidang yang akan menjadi satu kemenangan bagi Tuhan. Dan di dalam Yesaya 52 ayat 1, bangunlah, bangunlah, kenakanlah kuatmu, hai Sion, kenakanlah pakaian-pakaian perhiasanmu, hai Yerusalem, kota suci, karena mulai dari sekarang, tiada lagi akan masuk ke dalammu barang seorang yang tak bersunat atau yang najis. Ini pun adalah membuktikan bagaimana Tuhan akan membersihkan sidangnya, ya, di dalam Yesaya 52 ayat 1. Kemudian kita akan tiba kembali ke dalam Testimonies to Minister and Gospel Worker. Satu kutipan yang sama dari roh yang sama, di mana tulisan ini adalah tulisan dari kuasa roh Tuhan yang telah menggerakkan Ellen G. White untuk menulis satu kemenangan yang akan dinikmati oleh sidang Allah yang benar. Halaman demi halaman harus ditulis mengenai semua perkara ini. Keseluruhan konferensi sedang terkena ragi oleh prinsip-prinsip yang dibengkokkan. Karena orang-orang kayanya adalah penuh dengan kekejaman, dan semua penduduknya telah berbicara bohong, dan lidah mereka adalah penuh tipu di dalam mulutnya. Tuhan akan bekerja menyucikan sidangnya. Saya memberitahukan kepadamu dalam kebenaran bahwa Tuhan akan membalikkan dan menjungkir balikkan lembaga-lembaga yang menyandang namanya. Ini adalah salah satu hal yang penting yang akan terjadi juga di dalam sidang sekarang ini, ya. Kutipan ini sangat jelas sedang membicarakan keadaan sidang Masehi Advent hari ke-7, di mana Tuhan akan menyucikan lembaga-lembaga yang menyandang namanya. Kita akan lanjutkan Testimonies volume 1 halaman 190 dan 198. Banyak aku lihat yang mengaku diri mereka sendiri bahwa mereka adalah Kristen yang baik, yang tidak memiliki sedikit pun sinar terang dari Yesus. Oh, sekiranya setiap orang yang mengaku percaya itu dapat menginsafi akan pekerjaan pembersihan Allah sedang akan dilakukan di antara umatnya, malaikat-malaikat mencatat dengan setia setiap perbuatan manusia. Maka sementara penghukuman berlaku atas rumah Allah, hukum masing-masing tercatat di samping namanya. Dan malaikat ditugaskan untuk tidak meluputkan hamba-hamba yang setia, melainkan menumpas habis mereka pada masa pembantaian itu, dan orang-orang yang telah melakukan kepercayaan mereka diambil dari mereka. Jadi di sini kita melihat kutipan ini akan adanya pembantaian, pemisahan orang-orang yang setia dengan orang-orang yang tidak setia. Di dalam Prophet and King 7:25, kita lihat bagaimana Tuhan juga telah meramalkan keadaan sidang setelah pembersihan itu. Prophet and King halaman 725, indah bagaikan bulan, cerah bagaikan matahari, dan menakutkan bagaikan suatu bala tentara dengan panji-panjinya. Ia akan maju terus ke seluruh dunia dengan kemenangan untuk memenangkan lagi. Ini adalah sidang yang
sudah suci, di mana Tuhan akan dengan panji-panji dan tentara-tentaranya akan maju terus ke seluruh dunia ya untuk memperoleh kemenangan. Ini adalah salah satu nubuatan dan janji Tuhan dalam waktu di mana setelah sidang disucikan. Kita lanjutkan, memerangi keturunan perempuan itu. Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang memenuhi hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Setelah air bah ditelan bumi atau sidang menjadi suci, di mana gandum dan lalang juga dipisahkan, sudah mempelajari pelajaran sebelumnya di dalam webinar yang kelima, telah dijelaskan setelah air bah ditelan bumi, itu sama dengan artinya pembersihan lalang dan gandum. Kemudian muncullah mereka yang 144.000, di mana 144.000 ini adalah umat-umatnya yang suci. Setan tidak mampu mencelakakan sidang yang termeterai ini. Kesucian sidang itu adalah sangat luar biasa. Setan tidak akan mampu lagi menggoda, mencelakai, atau memasukkan orang-orang yang tidak bertobat. Maka dia memerangi keturunannya yang lain, yaitu rombongan besar yang masih di Babel. Wahyu 18 ayat 4. Inilah masa kesusahan besar yang belum pernah ada. Di dalam Daniel 12 ayat 1, yaitu keputusan tanda binatang. Dalam Wahyu 13 ayat 15 sampai 17. Jadi apa yang dimaksudkan memerangi keturunan perempuan itu adalah bahwa setelah sidang dibersihkan dari orang-orang yang tidak bertobat, muncullah mereka yang 144.000. Keturunan yang mana yang dimaksudkan yang lain itu? Yaitu adalah mereka-mereka yang masih ada di Babel. Itulah yang disebut keturunan yang lain, yaitu rombongan besar yang di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, itu juga adalah umat-umat Tuhan setelah sidang yang suci. Jadi Tuhan masih mempunyai satu tugas yang besar untuk menyelamatkan banyak orang melalui sidangnya yang suci ini. Jadi pelajaran ini adalah sangat penting. Bagaimana Tuhan telah merencanakan keselamatan besar bagi bangsa-bangsa ya. Bukan hanya hak kepada Masehi Advent hari ke-7 saja. Bukan hanya 144.000 saja yang selamat ya. Tetapi masih banyak umat-umat Tuhan yang harus diselamatkan. Tetapi harus melalui sidang yang suci yang sekarang menjadi pelajaran kita pada saat ini. Inilah pelajaran yang berbeda yang kita telah jelaskan pada sore hari ini, bahwa Tuhan mempunyai rencana besar keselamatan melalui sidangnya. Di dalam Wahyu 18 ayat 4 itulah yang akan dikenapi, di mana Tuhan akan mengumpulkan rombongan besar. Dan untuk mempelajari di dalam Wahyu 13 ayat 15 sampai 17, kita juga akan memberikan satu pelajaran khusus mengenai keputusan dan tanda binatang. Ini adalah satu pelajaran yang sangat menarik dan penting. Kita akan melihat kesimpulan pelajaran saat ini. Yang pertama, perempuan Wahyu pasal 12 melambangkan sidang Allah sepanjang zaman. Jadi, sidang Allah sepanjang zaman itu hanya satu, dari mulai sidang Yahudi sampai kepada sidang Masehi Advent hari ke-7. Ya, itulah yang dilambangkan Wahyu pasal 12, sidang dari segala zaman. Yang kedua, sidang yang melahirkan Kristus adalah sidang Yahudi, bukan sidang Kristen. Karena pada waktu Yesus lahir, sidang Kristen belum ada. Itulah yang membedakan pelajaran kita pada sore hari ini, yang belum pernah didengar. Yang ketiga, bumi menelan air semburan naga, melambangkan penyucian sidang Masehi Advent hari ke-7. Artinya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan setan menguasai sidangnya dengan menyemburkan orang-orang yang tidak bertobat, tetapi Tuhan akan menyucikan sidangnya. Kemudian Tuhan akan menggunakan bagi pekerjaan terakhir. Yang keempat, sidang yang sisa setelah bumi menelan air bah semburan setan adalah 144.000. Kita lihat di sini, sisa, umat yang sisa.
ada dua. Yang pertama, setelah semburan air naga itu dilenyapkan, itulah yang sisa 144.000. Yang kedua itu adalah setelah 144.000 memberitakan pekabaran kepada segala bangsa, di mana mereka juga adalah umat yang sisa. Di antara bangsa-bangsa yang bermiliaran, ada sebagian mereka adalah umatnya. Itulah mereka yang akan dibawa masuk ke dalam kerajaannya, di mana 144.000 pada waktu itu telah menyiapkan suatu tempat di mana mereka itu akan berada bersama-sama dengan mereka. Yang kelima, keturunan dari perempuan itu adalah umat kesucian yang berasal dari segala bangsa yang ditobatkan oleh 144.000. Tadi saya sudah jelaskan, jadi bahwa umat yang sisa itu bukan hanya 144.000, tetapi mereka juga yang ditobatkan setelah sidang menjadi suci. Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Praise the Lord.